Puluhan warga Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPBD mendatangi kantor Kecamatan Karangploso. Kedatangan warga bersama BPD ini untuk menanyakan perihal permasalahan yang selama ini dialami Kepala Desa Ngenep. Puluhan warga didampingi anggota BPD mendatangi kantor Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Puluhan warga ini mendatangi kantor kecamatan untuk mempertanyakan 3 permasalahan yang dialami kepala desa bernama Suhardi. Adapun masalah yang dipertanyakan salah satunya kasus yang telah dilaporkan warga terkait markup pengadaan mobil siaga dan perataan tanah lapangan. Selain itu, warga juga mendesak terkait keputusan yang telah diambil Badan Permusyawaratan Desa Ngenep tentang penonaktifan Suhardi sebagai Kepala Desa Ngenep. Namun kedatangan warga bersama BPD merasa kecewa karena kedatangannya yang seharusnya diterima Camat Karangploso akan tetapi diwakilkan oleh Sekretaris Kecamatan. Ketua BPD Desa Ngenep mengaku kecewa karena Camat Karangploso tidak kooperatif dalam menjembatani permasalahan warga dengan Kepala Desa. Laporan masalah seharusnya sudah sampai di meja pemerintah Kabupaten Malang, namun pihak kecamatan belum ada tindakan sama sekali. BPD bersama warga berharap pihak Kecamatan Karangploso, dalam hal ini Camat, segera mengusulkan dan menyampaikan laporan pada pemerintah Kabupaten Malang agar di Desa Ngenep tidak akan muncul masalah baru. Kasus ketiga, 3 kasus, pertama perzinahan, kedua tentang pembelian mobil siaga ambulan itu, terus yang ketiganya pengerjaan sarana olahraga lapangan bola. Itu kan sudah oleh BPD sudah ditindaklanjuti dengan merekomendasikan ke kecamatan dan tembusan semua baik ke inspektorat ke bupati. Tapi sampai detik ini kan kita selaku BPD, selaku penyambung lidah dari masyarakat itu kan terus mendapat tekanan atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini wujud nyatanya BPD menindaklanjuti upaya itu, konfirmasi kepada pihak kecamatan sejauh mana proses itu sudah dijalankan. Ya, tapi ternyata panjenengan semua juga tahu ternyata prosesnya seperti itu. Nah, harapan saya itu ada wujud nyata yang bisa dilakukan oleh pihak kecamatan karena kecamatan bertanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Ya, jangan sampai nanti dengan berlalu-lalunya atau tidak ada action yang nyata itu masyarakat mengambil sebuah langkah yang di luar kendali kita, sudah tidak mempercayai terhadap BPD. Nah, terus kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Jadi harapan saya datang ke kantor kecamatan ini wujud nyata itu kecamatan sudah merespon dan menindaklanjuti sebuah keinginan masyarakat. Sebenarnya ke sana. Dulu ya. Jadi kita jangan ada di itu wilayahnya sana, tanggung jawabnya sana, yang punya kewenangan sana, tidak seperti itu. Tapi kenyataan yang dilakukan oleh kecamatan itu menindaklanjuti rekomendasi daripada BPD itu saja. Gitu loh. Karena kita tidak tinggal diam di sini, kita sudah masuk. Ya, kita sudah ngecek. Sejauh ini sudah ditindaklanjuti belum sama pihak kecamatan? Kenyataan yang disampaikan di dalam itu seakan-akan kecamatan menjalankan sesuai prosedur saja. Karena rekomendasi yang dilakukan oleh kecamatan ke bupati untuk mengadopsi sebuah keputusan rapat khusus BPD itu tidak disampaikan di forum tadi. Ya, jadi kita seakan-akan berjalan di sebuah aturan ya. Kalau aturannya seperti itu, loh, terus apakah mau ngerti masyarakat? Apakah mau masyarakat dipimpin oleh seorang yang tersandung berbagai masalah? Terus mau jadi apa? Desa Ngenep mau jadi apa gitu loh. Nah, ini BPD inginnya bagaimana semuanya itu dikembalikan kepada jati diri yang sesungguhnya, bahwa masyarakat itu menginginkan kemajuan Desa Ngenep, kesejahteraan taraf hidupnya di sana. Bukan kita berputar-putar berpikir tentang kasus-kasus. Kalau memang sosok pemimpinan yang tidak bisa amanah dan tidak bisa menjalankan pemerintahannya, kenapa tidak kecamatan mengambil sebuah keputusan menonaktifkan atau bahkan memberhentikan? Yanto Yancung melaporkan. Kabag Humas Pemkot Malang akhirnya menjawab isu bahwa Wali Kota Malang Sutiaji terpapar COVID-19. Kabag Humas Pemkot Malang mengaku bahwa Wali Kota Malang tidak terpapar COVID-19.
namun hanya kelelahan dan butuh istirahat. Hingga saat ini tercatat sudah 1 pekan Wali Kota Malang Sutiaji tidak masuk kerja. Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto mengklarifikasi adanya isu bahwa Wali Kota Malang terpapar COVID-19. Kabag Humas Pemkot Malang menyebut bahwa kondisi kesehatan Wali Kota Malang Sutiaji tengah menurun selama 1 pekan terakhir. Sibuknya agenda kerja sebelumnya menjadi penyebab turunnya kesehatan Sutiaji. Widianto menyebutkan bahwa Sutiaji sudah menjalani tes cepat COVID dan hasilnya non-reaktif. Namun untuk hasil tes swab atau USAP masih menunggu hasil. Sementara di lingkungan Pemkot Malang dan OPD telah dilakukan tes cepat COVID. Sebanyak 15 orang eksekutif hasil tesnya reaktif dan mengarah ke indikasi COVID-19. 15 ASN yang hasilnya reaktif ini juga memiliki kontak erat dengan Sutiaji. Pihak Pemkot Malang juga membenarkan bahwa Sekda Kota Malang Wasto tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Namun hasil observasi belum diterima oleh pihak Pemkot. Sebelumnya, beberapa hari terakhir ramai beredar kabar di media sosial bahwa Wali Kota Malang dan Sekda Kota Malang terpapar COVID-19. Ini uji rapid secara reguler kepada ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang dengan mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan aktivitas ya layanan selama ini. Yang kedua, memang ada beberapa kegiatan yang melibatkan ASN untuk aktivitas dinas luar kota. Seperti itu. Lalu juga mempertimbangkan situasi kondisi kekinian. Nah, hasil rapid test itu memang didapatkan tidak hanya 1 kali uji rapid, tapi 2 kali rapid test. Ada lebih dari 10, ya bahkan menggapai 15 orang yang reaktif dan mengarah kepada indikasi ke positif confirm COVID. Nah, mengacu hal itu tentu kami laporkan kepada Bapak Wali Kota, karena dari beberapa personal itu adalah personal yang dalam aktivitas kesehariannya relatif intens berkomunikasi dengan Bapak Wali Kota. Maka kami saran pertimbangkan juga beliau juga mengambil sikap untuk istilahnya work from home, ya. Sementara mengurangi aktivitas di luar dan banyak beraktivitas melalui rumah. Pak Sekda memang posisi sedang dirawat, Mbak. Seperti itu. Sampai hari ini kami belum mendapatkan hasil observasinya. Cuma yang seperti saya informasikan awal itu dalam rentang waktu 1 minggu itu dilakukan uji lab yang mengarah ke sana dengan 2 kali rapid semuanya reaktif. Simon Alfredo melaporkan. Jelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, sopir bus akap maupun AKDP Terminal Arjosari Kota Malang menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan pengaruh obat-obatan, khususnya narkoba maupun minuman keras atau miras. Tim gabungan dari Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Kota Malang yang didampingi pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh sopir bus antar kota antar provinsi atau AKAP dan antar kota dalam provinsi atau AKDP di Terminal Arjosari Kota Malang. Dalam pemeriksaan ini, para sopir menjalani serangkaian pemeriksaan mulai dari tensi, tes gula darah, tes kadar alkohol, tes urin, dan tes buta warna. Pemeriksaan kesehatan sopir bus ini dilakukan lantaran meningkatnya arus lalu lintas jelang libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehingga demi menjaga keselamatan para pengguna jasa angkutan bus, petugas melakukan pemeriksaan tes kesehatan bagi para awak angkutan umum. Pemeriksaan ini juga sebagai langkah mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan pengaruh obat-obatan terlarang, salah satunya narkoba maupun miras. Sementara sepanjang pemeriksaan tidak ditemui sopir yang terdeteksi menggunakan obat terlarang, sehingga tidak sampai ada yang direkomendasikan tidak layak jalan. Selain melakukan serangkaian tes kesehatan, petugas juga melakukan sosialisasi bahaya penggunaan zat adiktif atau narkoba kepada para pengemudi.
Ini agenda rutin tahunan dalam rangka pemeriksaan kesehatan pengemudi bis, akap dan AKDP. Ada berapa target? Target kurang lebihnya 100. Sudah berapa? Ini adalah agenda rutin tahunan, biasanya dilaksanakan itu pada mudik lebaran, tahun baru dan pada libur Natal. Karena kemarin itu kan corona ya, nah jadinya kita kegiatannya bergeser cuma sekali ini, biasanya 1 tahun 2 kali. Pak, ini Bu, ini yang diperiksa ini meliputi apa aja? Nah, yang diperiksa itu meliputi ya alurnya ya. Jadi pas dari datang pengemudi itu di pendaftaran dulu. Setelah pendaftaran diisi identitasnya, kemudian dia dari PO mana itu, terus dia supir cadangan atau dia itu memang supir utama. Setelah itu bergeser ke pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, nadi. Kemudian bergeser lagi ke tempat pemeriksaannya gula darah ya, untuk mengetahui diabetes atau tidaknya. Ya, kemudian bergeser lagi ke tempatnya pemeriksaan Dukes ya, Polri, pemeriksaan kadar alkoholnya. Setelah itu bergeser lagi ke BNN untuk pemeriksaan amfetamin ya, kadar narkobanya itu. Dan yang terakhir nanti akan disimpulkan oleh dokter pemeriksa yang terakhir, yaitu dia layak mengemudi atau layak dengan catatan atau mungkin dia tidak layak dalam mengemudi. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tempat kerumunan warga, tim gabungan Polri, Dinas Sosial, dan BPBD Kota Batu menyemprotkan 1.500 liter cairan disinfektan di area alun-alun Kota Wisata Batu. Penyemprotan disinfektan di alun-alun Kota Batu ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di area alun-alun yang setiap hari selalu dipadati pengunjung. Penyemprotan yang dilakukan tim gabungan ini mulai dari sekitar alun-alun hingga dalam alun-alun Kota Batu. Selain melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan alun-alun, petugas dari kepolisian juga mensosialisasikan kepada pengunjung alun-alun untuk tetap menjaga jarak sosial dan jarak fisik, serta mengingatkan pengunjung untuk selalu memakai masker. Petugas penyemprotan dari BPBD yang didampingi dari kepolisian mengatakan, penyemprotan ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama di area alun-alun dan sekitarnya, karena setiap hari alun-alun selalu dipadati pengunjung baik dari dalam kota maupun luar Kota Batu. Sementara dalam penyemprotan disinfektan ini, jumlah personil yang dilibatkan sekitar 14 orang, gabungan dari Polri, Dinas Sosial, dan BPBD Kota Batu. Diharapkan dengan dilakukannya penyemprotan cairan disinfektan di kawasan alun-alun, penyebaran COVID-19 di Kota Batu bisa diputus dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Tujuan kita adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Batu, terutama di tempat-tempat yang umum seperti alun-alun, karena alun-alun dibutuhkan para wisatawan dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi tujuan kami pagi ini bersama Polres Batu, Tagana, BPBD dan para relawan tidak lain adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Batu. Jadi seperti itu. Ini penyemprotan disinfektan. Jadi selain kita penyemprotan di desa-desa yang ada COVID-19 positif, jadi kami juga melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat ini. Yanto Yancung melaporkan. Akibat tidak kuat menahan guyuran hujan deras yang turun dalam beberapa hari terakhir, pelengsengan di Jalan Desa Turungrejo menuju Mojorejo runtuh. Di tempat lainnya, di pinggir aliran sungai, tembok pelengsengan sudah banyak yang hilang. Hujan yang turun dengan intensitas deras dalam beberapa hari terakhir patut diwaspadai masyarakat dan pengguna jalan, karena keberadaan pelengsengan pinggir jalan yang sering runtuh akibat tidak kuat menahan guyuran hujan.
Pelengsengan pinggir jalan berfungsi sebagai pembatas dan penahan badan jalan dan lahan pertanian di kawasan pinggir jalan Desa Torongrejo menuju Mojorejo. Pelengsengan setinggi 2 meter dengan panjang lebih dari 3 meteran runtuh beberapa waktu yang lalu dan materi batuan masuk ke lahan pertanian tanaman bawang merah, serta sudah diberi tanda pengaman untuk keselamatan pengguna jalan yang melintas. Menurut salah seorang warga menjelaskan, cukup sering kejadian pelengsengan runtuh khususnya di pinggir sungai, karena aliran air cukup deras dan sering meluap ke lahan pertanian warga. Di lokasi lainnya juga terlihat di sepanjang aliran sungai, tembok pelengsengan sudah banyak yang hilang lama dan masih belum ada perbaikan, sehingga ketika penghujan, lahan pertanian di pinggir sungai longsor dan menyempit akibat tergerus banjir. Banyak pihak berharap pelengsengan ada pembangunan kembali agar lahan dan tanaman di pinggir sungai bisa aman ketika air meluap atau banjir datang. Lama ya temboknya rusak, Pak? Sudah lama, Mas. Sudah lama, Pak ya? Sudah lama. Berapa tahun, Pak? Kira-kira Setahun lebih? 2 tahun ya. 2 tahunan, Pak ya? 2 tahun. Pak, ini kalau hujan besar alirannya, Pak? Airnya besar, tumpah ke sini. Sering meluap, Pak ya? Iya. Sering meluap. Tapi masih belum terlihat ada perbaikan, Pak ya? Belum. Belum, padahal dulu temboknya bagus. Irigasi ya, Mas ini. Kenapa? Tanggungannya irigasi ya. Dinas pengairan sepertinya, Pak. Pengairan. Ya. Oh, sering meluap ke lahan, Pak ya? Iya, luap sini, Mas. Sering kalau merusak lahan, Pak? Iya, ngerusak lahan. Tapi ini bukan punya saya. Iya. Tetangga. Iya, Pak lihat sini, Pak. Oh, Jadi setiap penghujan seperti itu, Pak ya? Iya, Setiap penghujan. siap hujan. Apalagi sekarang kan sudah pelengsengan yang sudah nggak ada, berarti ya tanah bisa kegerus, Pak ya? Iya. Kegerus, Pak. Pak, harapan sebagai petani gimana, Pak? Tentang pelengsengan kayak gini, Pak? Yang Keberadaan pelengsengan ini? susah, Mas. Kalau telengseng. Pelengsengan sudah. Karena air bisa masuk, Pak ya? Iya. Bisa masuk ke lahan, Pak ya? Di sana udah sering, Mas. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat mengalami kerusakan dan kurang perawatan, fasilitas umum halte di beberapa titik di Kabupaten Malang perlu perhatian agar bisa berfungsi maksimal. Beberapa halte perlu perawatan dan yang sudah tidak difungsikan bisa segera diamankan. Keberadaan fasilitas umum halte masih dibutuhkan warga masyarakat, tidak hanya sebagai tempat menunggu kendaraan tetapi juga berteduh dari panas dan hujan. Namun sayang di beberapa titik halte di Kabupaten Malang sudah dalam kondisi kurang perawatan dan rusak. Hal ini sangat disayangkan karena pembangunan halte ini dengan tujuan agar masyarakat dan pengguna bisa memanfaatkan dengan aman dan nyaman. Di kawasan Jalan Utama Kepanjen terlihat halte sudah roboh lama dan masih belum ada penanganan baik perbaikan maupun pengamanan besi yang roboh sehingga mengganggu menutupi trotoar dan mengganggu pejalan kaki. Menurut salah seorang warga menjelaskan kekurang nyamanannya dengan kondisi halte yang kotor dan kurang perawatan, serta berharap kepada pihak terkait untuk lebih memperhatikan kebersihan halte. Di lokasi lainnya juga terlihat halte yang sudah tidak difungsikan tetapi masih berdiri di pinggir Jalan Utama Kepanjen, dan beberapa halte lainnya memerlukan perawatan dan pengecatan agar bersih dan nyaman digunakan. Keberadaan halte masih dibutuhkan apa enggak saat ini, Pak? Sangat-sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, Pak ya. Tapi masih banyak kondisi halte yang kotor, belum ada pemeliharaan. Gimana, Pak, mau ngeliatnya, Pak? Ini kayaknya pemandangan kurang bagus kayak gini. Ya. Yang ini background memang background Ya. ini. Yang coret-coret yang ini kalau bisa pemerintah harus menindak dengan Ya. tegas. Berarti nggak nyaman kalau kayak gitu, Pak? Nggak nyaman ini. Nggak nyaman. Padahal di hampir semua halte kondisinya biasanya juga banyak juga coretan-coretan, Pak ya. Ya. Pak, harapannya ke depan, Pak, mungkin ada peningkatan kepatuhan warga masyarakat, Pak. Sangat saya harapkan peningkatan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menjaga halte ini supaya bersih. Ya. Untuk orang-orang yang bawa anak kecil, bawa sepeda, Ya. mungkin magernya tertinggal, Ya. apa buat tertentu sementara. Karena masih banyak, Pak ya, tidak hanya halte, fasilitas umum lainnya juga masih banyak juga yang dicoret-coret, Pak ya. Saya harap pemerintah harus menindak tegas, yang coret-coret ini harus ditindak. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan.